siang pada ibu semua. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas modul 4 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan sosial. Sesi 5 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, yang pertama kesejahteraan bayi, Bu. Ya, ketika bayi baru lahir itu dia akan beradaptasi dengan dunia atau kehidupannya yang baru, ya, yang tadi dari kandungan dia keluar dan mempunyai kehidupan baru yaitu di dunia. Nah, dia akan beradaptasi tentang bernapas, ya kan? Bagaimana dia mendapatkan makan dan merespon lingkungannya, kan itu. Nah, orang tua dan keluarga itu perlu mengetahui bagaimana cara merawat bayi, bagaimana ketika dia baru lahir, dan bagaimana setelah berumur mungkin 2-3 bulan itu seperti apa perawatannya, mungkin seperti itu. Nah, terus yang kedua, kesejahteraan ibu menyusui. Nah, ibu menyusui ini harus dipenuhi oleh keluarga dan lingkungan. Yang pertama mungkin pemenuhan gizi dan kasih sayang yang cukup sehingga ibu bisa memberikan ASI yang eksklusif. Nah, yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan dengan formula. Yang ketiga, meningkatkan potensi ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun. Memastikan terjadinya interaksi emosi yang unik antara ibu dan anak. Yang tiga, dukungan keluarga dan lingkungan untuk ibu menyusui. Yang pertama mungkin suami bisa memberikan asupan gizi yang banyak untuk ibu yang menyusui. Berbagi peran dalam sebuah pekerjaan berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Menciptakan kondisi suasana yang tenang, nyaman dan penuh kasih sayang kepada ibu menyusui. Memberikan waktu yang banyak untuk ibu menyusui. Terlibat dalam pemberian ASI terhadap anak. Hadir menemani istri ketika dalam proses persalinan. Hadir menemani ibu saat menyusui. Memastikan pada saat proses persalinan pihak tenaga kesehatan atau rumah sakit memfasilitasi IMD, imunisasi menyusui. Yang keempat, tradisi terkait bayi baru lahir. Nah, ini yang biasa kita lihat di sekeliling kita, Bu, ya. Contohnya atau tradisi yang dapat mendukung keberhasilan perawatan bayi yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu di sekitar kita, yaitu upacara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan, yaitu memberikan nama biasanya. Baru bedak dingin, ini untuk salah satu etnis itu biasanya ada ngasih bedak ke anaknya supaya dia itu merasa dingin. Konsumsi jamu, ini biasanya orang Jawa ini. Kalau setelah melahirkan, ibunya pasti dikasih jamu. Pijat, nah ini maaf Bu ya, ini pijat asinya untuk asinya anak-anak. Dan punggung ibu yang menyusui. Langsung pijatan bayi, mungkin badannya dan seluruh badannya. Nah, ini yang tidak boleh dilaksanakan yaitu pantangan untuk makan. Biasanya ibu-ibu ini kalau habis melahirkan yang bilang, oh ini nanti jangan makan telurnya kalau dimakan nanti bisa gatal dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau menurut medis, Bu, menurut medis alangkah baiknya itu dimakan karena itu proteinnya juga banyak kan gitu. Terkadang kami juga di rumah begitu, Bu. Tapi ya kalau namanya orang tua yang bilang nggak boleh, ya nggak berani juga sih. Iya, kalau orang tua. Nah, kalau ke dukun beranak, nah ini hati-hati. Nah, kalau sekarang kan tidak boleh, Bu, ya. Sekarang ada bidan. Kalau dulu mungkin ya. Pemberian makan pemotongan tali pusat bayi. Nah, ini kalau bisa memang bidannya, walaupun dukun yang sudah kerjasama dengan bidan setempat. Jangan asal misalnya kita motong sendiri, yang itu kan berbahaya itu, sangat rawan gitu. Nah, kita juga harus tahu pemberian ASI anak 0 sampai dengan 6 bulan ini tidak boleh langsung dikasih makan, tapi dikasih air susu ibu atau madu. Ya,
Aduh, Mak. Ya, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan ibu menyusui. Menurut Afifah, ibu yang berhasil dalam menyusui berkaitan erat dengan adanya dukungan dan dorongan dari orang di sekitar, yaitu keluarga. Tingginya dukungan pemberian ASI eksklusif dari keluarga, khususnya suami, dapat memotivasi ibu untuk memberikan ASI sehingga pertumbuh kembangan bayi optimal sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ya, jadi misalnya kita sudah pertemuan PKH ini kan mendapatkan informasi sedikit, Bu, ya. Ya, kalau banyaknya itu pasti di bidan atau di posyandu yang sudah disiapkan oleh puskesmas. Karena kita ini banyak yang stunting, paling tidak kita memberikan anak supaya tidak tumbuh stunting. Stunting itu minum tahu ya. Anak bibitnya cilik ini berarti kan dulu kayak Apa kalau mamanya kecil? ayo, kok ini kayak orang Jadi itu. kalau ini kan yang Tapi ada anaknya dua, Pak. kalau dari Iya. kesehatan itu kan rata-rata biasanya mengatakan kekurangan Gizi. ya gizi. Iya. Tapi Padahal anakku dulu, Pak. Ada orang tuanya kecil. ya, tapi ternyata fakta di lapangan stunting itu tidak itu saja, Bu. bibite. Ternyata bisa faktor keturunan, Anak ya kan gitu. Bukan karena gizi aja. Kalau saya rasa untuk di tempat kita masalah gizi insya Allah banyak. Iya. Banyak yang punya ayam sendiri, telur ada, ayam ada, ya kan gitu. Tapi bidan bilangnya nggak mau tahu kalau masalah gen itu, Pak. Katanya gen masih bisa dirubah. Nah iya, itu kan kesehatan. Iya. Ya mungkin itu saja, Bu, ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.